kegiatan hari ini, Ustazah akan menampilkan sholawat teman-teman. Karena bulan Maulid itu lebih banyak diperbanyak membaca sholawat ya teman-teman. Sholawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, baik. Kita mendengarkan sholawat dulu ya. Sholawat tentang silsilah keluarga Nabi. Siapa yang sudah tahu? Pasti sudah tahu semua. Yang belum tahu, semoga setelah mendengarkan sholawatan ini, semoga kita tahu ya silsilah keluarga Nabi. Silakan.
Masya Allah, ternyata itu kisah tentang Nabi Muhammad, Nabi kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman pasti semakin tahu ya. Nah, baiklah teman-teman, sebelum dimulai, ada beberapa tata tertibnya loh yang harus diketahui. Oh iya, anak-anak solihah yang belum memakai jilbab, silakan dipakai jilbabnya ya sayang. Semoga supaya semakin cantik seperti Ustazah. Terima kasih ya. Baiklah, Ustazah akan membacakan tata tertib kegiatan kita hari ini. Nah, yang pertama, nah teman-teman mohon maaf ya, nanti mikrofonnya akan Ustazah nonaktifkan ya. Nanti bila waktunya berbicara akan Ustazah minta untuk aktif kembali. Yang kedua, tidak boleh membagi layar. Yang ketiga, mencari posisi yang nyaman supaya teman-teman bisa tenang, senang mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Karena nanti ada cerita boneka loh. Siapa yang ingin mendengarkan ya? Siapa yang ingin menonton cerita boneka? Ustazah juga tidak sabar mendengarkan ceritanya. Nah, itulah tata tertib kita hari ini. Selanjutnya, oh iya, teman-teman yang kakak-kakak kelompok B pasti sudah pernah mendengar lagu tentang Maulid. Kita menyanyi dulu ya, lagu Maulid satu kali saja. Ya, teman-teman bersama-sama ya. Bulan Maulid tiba, lahirnya Nabi kita, menerangi alam semesta dunia. Lahir di waktu malam, penuh salam damai bagi makhluk Tuhan. Khaliqul alam, Muhammad namanya, Aminah ibunya, Abdullah ayahnya, Mekah kelahirannya, Muhammad namanya, Aminah ibunya, Abdullah ayahnya, Mekah kelahirannya. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah ikut menyanyi bersama Ustazah. Pasti kakak-kakak kelompok B pasti ingat ya, semoga ingat ya. Baiklah teman-teman, ke acara selanjutnya kita akan mendengarkan kakak Nafisa dari kelompok A4 dan Kakak Meka dari kelompok B1. Nah, Mbak Nafisa apakah sudah hadir? Oh, sudah hadir. Yang pertama yaitu Mbak Nafisa ya akan membacakan surah An-Nas. Silakan Mbak Nafisa dari kelompok A4. Bisa dinyalakan mikrofonnya, Mbak Nafisa? Mikrofonnya dinyalakan, sayang. Diklik unmute. Mbak Fisa sama siapa? Oh, sudah. Alhamdulillah. Baik, silakan. Beri salam dulu, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas.
Shadaqallahul adzim. Salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Nafisa. Selanjutnya akan ada Mbak Meka. Selanjutnya Mbak Meka, sudah siap Mbak Meka? Dari kelompok B1. Silakan. Suaranya sayang? Dinyala, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Meka. Sama-sama Ustazah. Ya. Baiklah teman-teman, alhamdulillah tadi Mbak Fisa membaca surah An-Nas dan Mbak Meka membaca surah Al-Ma'un. Nah, selanjutnya ada Ustazah Mawadah sebagai Ibu Kepala Sekolah akan memberikan sambutan pada pagi hari ini. Silakan kepada Ustazah Mawadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa kabar semua anak-anakku yang solih? Apa kabar semua anak-anakku yang solih dan solihah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersama PAUD Berpadu Al-Furqan Jember, cinta Quran berkarakter Allahu Akbar. Semuanya sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya, Ustazah dan anak-anakku yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga oleh Allah senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
anak-anakku yang solih dan solihah yang berada di rumah, perlu kami sampaikan bahwa kita melaksanakan kegiatan ini adalah dalam rangka wujud syukur kita, dalam rangka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahirnya Nabi kita, Nabi yang agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang solih dan solihah dan ustadzah yang juga berbahagia, banyak hal yang perlu kita teladani dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita yang terakhir, Nabi dan Rasul yang ke-25. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku mengutus Muhammad ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena di zaman Rasulullah dahulu, sebelum Rasulullah lahir, dulu dikenal dengan zaman jahiliyah, anak-anak, zaman kebodohan. Jadi waktu itu banyak kekerasan terjadi, tidak saling sayang, tidak suka berbagi, suka menghina. Makanya Allah mengutus Nabi Muhammad ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, supaya kita menjadi manusia yang suka berbagi, supaya kita menjadi manusia yang sayang terhadap semuanya, sayang terhadap yang lebih muda, hormat terhadap yang lebih tua, sayang kepada binatang, dan lain sebagainya. Itulah mengapa Allah perlu mengutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti akan ada cerita yang cukup menarik dari Ustazah. Anak-anak mendengarkannya dan menyimak dengan fokus ya, supaya bisa diambil pelajaran apa yang bisa kita petik dari cerita nanti ya. Insya Allah, marilah anak-anak kita tutup dengan, Ustazah tutup dengan membaca sholawat bersama-sama ya, 3 kali membaca sholawat. Karena Allah dan para malaikatnya juga ikut bersolawat ya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita manusia harus mengucapkan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jadikan solawat ini sebagai zikir kita sehari-hari, supaya kita nanti mendapatkan syafaat dari Allah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat. Berbanyaklah membaca sholawat ya teman-teman ya. Ayo kita bersama-sama baca sholawat ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawat Allah alaika. Coba semuanya bersama-sama, anak-anak dan ustazah, ayo. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sela-sela kegiatan sehari-hari kita jadikan sholat ini sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Mawadah. Terima kasih teman-teman. Tadi Ustazah Mawadah sudah memberikan informasi ya tentang Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk acara selanjutnya, siapa yang tidak sabar menunggu ya cerita boneka? Cerita boneka apa ya? Kemarin Ustazah sudah menampilkan boneka-bonekanya loh. Ceritanya tentang apa ya? Nah, kita ikuti cerita boneka dengan judul Rasulullah Teladanku. Nah, kita nanti menyaksikan ya apa saja ya sifat-sifat Rasulullah yang bisa menjadi teladan bagi kita semua. Sudah siap teman-teman? Duduk dengan tenang, mendengarkan dengan fokus, supaya teman-teman tahu ceritanya tentang apa. Nah, nanti kalau sudah selesai ceritanya, Ustazah akan beri pertanyaan untuk teman-teman yang bisa menonton dan menyaksikan dengan fokus. Ya, sudah siap ya? Membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Oh iya, cerita bonekanya ada beberapa tokohnya loh, teman-teman loh. Ada ibu, adik, dan kakak. Nah, nanti ibu, adik, dan kakak sedang apa ya? Kita lihat ya teman-teman ya. Ada beberapa, di ceritanya itu juga ada cerita tentang Nabi. Selamat menyaksikan teman-teman. Cerita kali ini tentang meneladani sikap Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang saling menyayangi, saling berbagi, dan bersabar. Pagi ini, kakak sedang bermain boneka sambil bernyanyi di ruang tamu. Lihat keruntuh penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Tiba-tiba adiknya yang bernama Hana datang, lalu merengek meminta boneka yang dimainkan oleh kakak. Kakak, aku mau boneka itu. Boneka Gantian yang ya. kakak. Gantian ya, aku dulu ya. Aku aja yang main kak, jangan kakak semua. Itu kan ada dua, aku bagiin satu lah kak. Satu, aku butuh dua. Mana ini aku mau satu. Aku mau satu ya, kak. tunggu ya. Jangan main Ada ya. apa ini? Ini loh Bunda, adik mau minta boneka yang mau aku pakai bermain. Aku mau boneka itu bunda. Kakak nggak pinjemin aku. Tapi kan bonekanya masih aku pakai, Dek. Gini aja sudah. Kakak, adik mau mendengarkan Bunda bercerita tidak? Mau. Cerita tentang apa bunda? Bunda mau bercerita tentang Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengemis buta. Pada zaman Rasulullah memimpin, kota Madinah menjadi sangat ramai dan sering dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai tempat. Mereka melakukan jual beli di pasar. Di sudut pasar itu hiduplah seorang pengemis buta. Dasar manusia semua, bisa-bisanya ditipu oleh Muhammad. Zaid, tidakkah kau dengar itu? Dengar apa? Anak yatim dengar. yang tiba-tiba mengaku menjadi nabi. Masya Allah, siapa yang berani berkata seperti itu? Hah?
Siapa dia? Memang engkau tidak tahu, wahai Zaid? Dia itu seorang pengemis Yahudi buta di pasar ini. Siapa namanya? Aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, dia sering berbicara sendiri dan mendustakan Nabi. Apakah orang-orang tidak tahu? Muhammad itu pembohong, tukang sihir yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya. Orang yang haus kekuasaan. Siapa engkau? Hei, itu Rasulullah. Kenapa Nabi memberikan pengemis tidak tahu diri itu dinar emas? Siapa engkau, Tuan? Engkau pemurah sekali. Belum pernah seumur hidupku ada seseorang yang memberikanku dinar emas. Marilah, duduk bersamaku sebentar. Akan kuceritakan sebuah kebohongan besar yang sedang terjadi di sini. Sungguh gila pengemis itu. Apa dia tidak tahu berhadapan dengan siapa? Sabar, saudaraku. Janganlah kau bertindak melebihi Nabi. Enak sekali makanan ini. Terima kasih, Tuan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah. Silahkan masuk. Ada apakah gerangan, ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu, sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapaku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak.
Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah kau aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Hah? Engkau tahu? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Dia adalah Muhammad. Benarkah apa yang kau katakan? Begitulah akhirnya pengemis Yahudi buta itu menangis di pundak Abu Bakar As-Siddiq. Pengemis itu sangat menyesali perbuatannya. Dia memohon ampun kepada Allah dan pada saat itu juga dia masuk Islam. Subhanallah, Allah Maha Besar ya Bunda. Ya, begitulah. Oleh karena itu, jangan mudah marah, bersabarlah dan selalu berbuat kebaikan, saling berbagi dan saling menyayangi, serta saling lemah lembut. Baiklah Bunda, kalau nanti kita bermain bersama, kita saling berbagi ya kakak ya. Baiklah, Dek. Alhamdulillah. Ini sekarang pertemukan sama kakak. Maafkan kakak ya, Dek. Aku juga minta maaf ya kakak ya, tadi sudah sambil merebut mainan kakak. Ya, nggak apa-apa. Lain kali kita main bersama ya. Iya kak. Nah, alhamdulillah cerita bonekanya sudah selesai. Siapa tadi yang sudah menonton dengan duduk tenang? Siapa yang mendengarkan dengan fokus? Pasti tahu dan ingat ceritanya. Ceritanya tentang Nabi Muhammad ya teman-teman ya. Tadi juga ada adik kakak yang berebut mainan. Hah? Apakah teman-teman seperti itu? Semoga tidak ya. Semoga teman-teman saling sayang. Nah, dari cerita boneka itu teman-teman pasti tahu sifat-sifat teladan dari Nabi Muhammad SAW. Apa saja ya sifat-sifatnya ya? Ya, Nabi Muhammad itu adalah seorang yang dermawan. Tadi Nabi Muhammad sudah berbagi makanan, sudah berbagi dinar emas ya. Dan Nabi Muhammad itu adalah orang yang lemah lembut, penuh kasih sayang teman-teman, sopan santun kepada orang tua. Dan beliau juga tidak sombong dan selalu berkata yang jujur, berkata yang sebenarnya. Ya, teman-teman, sifat-sifat itu semoga bisa menjadi teladan bagi kita semua ya. Sifat yang jujur, tidak sombong, selalu sopan kepada orang yang lebih tua, selalu saling sayang, saling berbagi, berbicara lemah lembut. Ya, teman-teman ya. Dan berbagi itu tidak hanya berbagi makanan, juga berbagi bermain bersama, saat bermain bersama teman, bersama adik atau kakak. Ya. Nah, baiklah teman-teman yang sudah mendengarkan dengan fokus, Ustazah ada beberapa pertanyaan loh. Siapa yang bisa menjawab ya? Pertanyaan yang pertama. Nah, Ustazah akan bertanya. Tadi ceritanya tentang Nabi siapa ya? Nabi yang terakhir kita. Nabi siapa namanya? Siapa yang bisa menjawab? Coba Ustazah lihat dulu. Apakah ada yang sudah menjawab? Oh, ada yang angkat tangan, Ustazah Ina? Siapa ini? Chelsea dari kelompok A3. Suaranya sayang, boleh di-on-kan suaranya? Mikrofonnya sayang. Mbak Chelsea.
Mbak Chelsea ditemani siapa di rumah? Halo? Oh, Mbak Chelsea bersama Mama. Suaranya Mbak, coba suaranya di-on-kan. Iya, mikrofonnya di-unmute. Nah, alhamdulillah. Silakan Mbak Chelsea. Tadi ceritanya tentang Nabi siapa? Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Mbak Chelsea. Tepuk tangan untuk Mbak Chelsea. Ya, terima kasih Mbak Chelsea sudah hadir dan sudah mengikuti dan mendengarkan dengan fokus tadi ceritanya ya. Ceritanya tadi bagus apa tidak, Mbak? Apakah Mbak Chelsea senang menontonnya? Senyumnya mana, Mbak? Senang. Oh iya, senang. Terima kasih. Senyum. Iya, Nabi Muhammad juga murah senyum loh. Kan sudah ada hadisnya. Tabassumu kahfi bajahi ahi kasodako. Iya, pinter. Senyum. Semakin cantik kalau sudah senyum. Nah, baik, terima kasih Mbak Chelsea. Pertanyaan selanjutnya, yang kedua, 2 saja ya teman-teman ya. Ustazah punya 2 pertanyaan. Oh, ternyata ada 3 pertanyaan, boleh? Baik, pertanyaan kedua. Nah, tadi ceritanya tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat Nabi Muhammad apa saja ya yang harus dijadikan teladan bagi kita semua? Apa saja sifat-sifat Nabi? Siapa yang bisa menjawab? Coba dilihat dulu sama Ustazah. Tadi sudah dari kelompok A. Coba sekarang dari kelompok adik-adik kecil dari KB. Oh, ini ada adik Kian dari KB2. Berbagi. Oh, suka berbagi, Masya Allah. Apalagi sayang, selain suka berbagi, apalagi? Satu, suka berbagi. Jujur. Aduh, satu lagi. 3 jawaban. Suka berbagi, jujur, apalagi? Ini. Apa? Sayang. Oh iya. Sayang, selalu sayang sama semuanya ya. Nah, kalau adik Kian apakah sayang sama kakak? Saya nggak suka kakak. Sayang. Oh, sayang. Apakah adik Kian suka berbagi? Suka berbagi nggak? Loh, kok enggak? Nah, setelah nonton film ini, ya kan sudah tahu sifatnya Nabi. Ya, harus senang berbagi ya sayang. Berbagi makanan, berbagi mainan ya. Masya Allah, terima kasih adik Kian. Tepuk tangan untuk adik Kian. Ya, adik Kian dari kelompok KB2. Terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya yang ketiga ya. Pertanyaan terakhir. Tadi sudah dari kakak kelompok A. Adik dari KB. Selanjutnya mungkin mulai dari kakak kelompok B ya. Pertanyaan yang selanjutnya. Nah, tadi sudah ada cerita tentang Nabi. Tadi tokoh-tokoh yang di cerita boneka ada siapa saja ya? Ada 3 orang tokoh, ada siapa saja tadi yang bermain cerita boneka? Coba dari kakak kelompok B. Apakah ada yang mengangkat tangan, Ustazah Ina? Dari kelompok B. Ini kelompok A ya? Saya Us. Dari kelompok B berapa sayang? B5. Oh, dari B5. Kakak Alesa. Baik, tadi ada tokoh siapa saja yang bermain di cerita boneka? Abu Bakar. Oh iya, Abu Bakar. Ada siapa lagi? Aisyah. Oh, Aisyah. Iya. Miss Yahudi. Oh iya, alhamdulillah.
Mbak Alesa sudah mendengarkan dengan fokus tadi ceritanya ya. Terima kasih Mbak Alesa. Masya Allah. Anak solih dan solih bersama-sama menonton, saling bekerja sama ya menjawab pertanyaan ya. Terima kasih. Ya, baiklah. Tadi yang sudah menjawab pertanyaan akan mendapat hadiah loh dari Ustazah. Kapan bisa diambil Ustazah? Oh iya, baik. Akan Ustazah kabari ya. Tadi sudah ada Mbak siapa yang Chelsea? Ya, Mbak Chelsea dari kelompok A3. Yang kedua ada adik Kian dari kelompok KB2. Dan yang ketiga tadi ada Mbak Alesa dari kelompok B5. Selamat ya. Mau ada tambahan lagi dari kelompok Batita. Nah, pertanyaannya sifat-sifat ya. Baik, dari kelompok Batita ternyata ada yang bisa menjawab. Ustazah akan memberikan pertanyaan sama seperti tadi. Yang kedua, sifat-sifat apa saja ya yang harus menjadi teladan bagi kita semua? Sifat-sifat Nabi, apa saja yang harus menjadi teladan bagi kita? Coba dari kelompok Batita. Apakah ada yang hadir dari kelompok Batita ya? Adik-adik Batita. Sebentar Ustazah lihat dulu ya, Ustazah cek dulu. Nah, pertanyaannya, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW apa saja yang harus menjadi teladan bagi kita semua, yang harus menjadi teladan bagi kehidupan kita sehari-hari. Adik Batita, sebentar, tadi dari kelompok KB sudah, kelompok A dan kelompok kakak, kelompok B juga sudah. Yang dari Batita, apakah ada yang hadir ya? Tadi Malika ada Malika yang tadi. Ternyata tidak ada dari kelompok Batita. Adik-adik mungkin masih tidur ya. Baiklah, hadiahnya 3 saja ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan hari ini, sudah menjawab pertanyaan dari Ustazah, sudah mendengarkan sholawat, sudah bersolawat bersama tadi. Masya Allah, anak-anak yang solih dan solihah. Terima kasih teman-teman yang walaupun sedang dalam perjalanan atau berlibur ke rumah eyang, ke rumah tante, ke rumah bude, tapi tetap ikut kegiatan hari ini. Terima kasih ya teman-teman ya. Semoga kegiatan ini membawa manfaat bagi kita semua. Semoga dengan bersolawat kita mendapat syafaatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan ini, kita bersyukur dulu kepada Allah ya, karena atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Bersyukur bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Yang terakhir, terima kasih atas kedatangan teman-teman hari ini, atas kehadirannya. Adik-adik dari kelompok KB, terima kasih sayang. KB1, boleh mikrofonnya boleh dinyalakan teman-teman. Iya. Dan kamera boleh ya, bisa. ada sama teman-teman.
Bunda, makasih sudah mendampingi teman-teman kita hari ini. Teman-teman ustazah hari ini, makasih ya ayah bunda ya, atau eyang tante yang sudah menemani. Terima kasih kakak-kakak kelompok B, B1, terima kasih. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjawab salamnya ustazah. Bersama-sama bersalawat ya. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, tak mengatakan batu hadat aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah, ia pun menjadi rasul akhir para anbiya.
yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka awal sampai teman-teman boleh meninggalkan ya. Boleh di-lift teman-teman. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Boleh di-lift saya. Boleh, Zoom-nya boleh di-lift. Dadah.